dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi seringkali orang Kristen itu berpikir bahwa ibadah itu adalah ke gereja. Ibadah adalah ketika kita menutup mata, melipat tangan berdoa. Ibadah adalah ketika kita puasa. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya hidup kita dan apa saja yang kita lakukan adalah ibadah. Katakan amin. Katakan sama-sama saya, hidup saya dan apa saja yang saya lakukan adalah ibadah. Seringkali orang Kristen gak bisa menghidupi apa yang mereka percayai karena mereka salah konsep. Nah, salah satu ciri orang-orang Kristen yang hidup dan ibadahnya tidak seimbang adalah ini. Yang pertama, rajin melayani tapi gagal jadi saksi. 2 Korintus 2 ayat 14 kita baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sama-sama keras-keras. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kira-kira kami ini siapa? Katakan saya. Dengan perantaraan Henny, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Yuk baca dengan namamu masing-masing. 3, 2, 1. Dengan perantaraan ini, Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Jadi, lewat hidup kitalah orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen itu bahasa aslinya Kristos, artinya the image of Christ, gambaran Kristus, kita bisa membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Katakan di mana-mana. Bukan di gereja aja. Artinya, di mana aja kita wajib mencerminkan Kristus lewat hidup kita. Katakan amin. Orang Kristen yang hidupnya gak seimbang, itu rajin melayani tapi gagal jadi saksi. Contohnya apa? Rajin pelayanan tapi di rumah gak jadi teladan. Di rumah males. Tapi kalau pelayanan rajin. Tidak taat sama orang tua gitu kan. Tapi aktif melayani di youth gitu kan. Kemudian di gereja kayak all out. Mau seminggu di gereja pun tidur nginep sekalipun bisa. Tapi kalau di rumah kayak gak peduli gitu. Gak pernah peduli orang tua butuh dibantuin gak belanja. Saya percaya bahwa kalau orang tuh rajin pelayanan, harusnya dimanapun dia melayani. Di rumah pun harusnya jadi teladan. Di gereja ramah, tapi di rumah marah-marah. Hati-hati loh, ramah sama marah tinggal dibalik doang. Contohnya apa lagi? Tahu firman, tapi hidup jadi batu sandungan. Contoh, orang tua tuh di rumah. Dua-dua rohani. Istri diakonis, suami diaken. Kalau berantem depan anak pakai ayat. Tunduklah kamu pada suami. Istri bilang, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Terus ayat apa lagi? Berilah maka kamu akan diberi. Terus apa lagi? Balas. Gue sampai hilang ayat di kepala gue. Kalau berantem gak pernah pakai ayat soalnya. Yang lebih parah nih orang Kristen kalau berantem bawa-bawa nama Tuhan. Ada mami saya tuh duduk di belakang ya. Jadi saya ini kan kalau khotbah, saya benar-benar ngandalin pewahyuan dari Roh Kudus. Saya tuh mau ngambil contoh apa gitu. Mau ngambil kesaksian apa dari hidup saya untuk bisa menjelaskan khotbah saya. Kan khotbah saya praktikal, jadi ada contohnya. Nah, saya cerita misalnya tentang keluarga saya, ya. Nah, saya kan nggak tahu kalau saya tuh bakal viral terus masuk YouTube. Kan zaman dulu mah saya khotbah di gereja kecil, siapa lah yang tahu saya ngomong apa, bener nggak? Sekarang bahaya, apa-apa direkam, apa-apa bisa diviralin. Saya paling panik kalau di gereja orang saya khotbah di videoin. Sudah bilang, matiin. Karena gini, kalau saya mau kesaksian tentang mertua, tentang orang tua, jadi takut gitu loh. Apalagi mama saya duduk di belakang tuh. Satu kali mama saya marah sama saya, dia bilang gini,
Mama saya baik, makanya saya berani cerita. Hai anakku, dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah kamu mempermalukan orang tuamu. Dia bilang gitu sama saya. Saya ketawa. Mama, gak boleh pura-pura nubuat gitu, saya bilang. Saya bilang gini, saya jelasin. Ma, bukannya mau malu-maluin. Tapi saya udah pernah, satu kali saya khotbah di sebuah gereja. Roh Kudus tuh ingetin gini. Kesaksian tentang ini. Saya lawan. Enggak. Bisa cilaka ini kalau gue kesaksian ini. Bisa senjata makan tuan. Karena saya tahu gereja itu upload ke YouTube. Saya tahan. Enggak, saya gak mau nurut. Roh Kudus bilang, ngomong. Enggak, saya tahan. Jadi sambil khotbah tuh pikiran saya berperang. Jangan. Langsung saya tuh kayak tukang obat. Cok. Apa sih yang gue ngomong udah gak tahu. Ngomong udah gak nyambung. Saya udah tahu. Begitu saya gak taat. Roh Kudus langsung bikin saya mampet. Pernah blank? Di mimbar saya blank. Akhirnya saya ngalah. Ya udahlah. Saya cerita. Dengan berat saya cerita. Saya gak tahu siapa yang perlu dengar kesaksian saya ini gitu. Dan yang ternyata ada orang-orang yang datangin saya dan bilang, apa yang ibu saksikan itu hidup saya. Kita gak pernah tahu. Nah, mungkin orang-orang yang jadi korban kesaksian saya di khotbah itu gak senang. Termasuk anak asrama, termasuk staf di kantor, itu protes semua kalau sama saya. Tiap kali mereka bercanda sama saya, sekarang bercandanya gini, awas lo dikhotbahin gitu. Aduh, saya jadi tertekan. Karena kan real, saya gak bisa dongeng dari dulu kelemahan saya gak bisa dongeng. Kalau orang nidurin anak bisa cerita tentang putri salju, Cinderella, apalah rusa dan kura-kura lah, apalah. Saya gak bisa, karena saya gak jago dongeng. Saya mau bohongin anak saya juga ujung-ujungnya tau gak yang saya dongengin apa? Kisah hidup saya. At the end saya cerita, anak saya bilang gini, itu mama ya? Anyway, kalau orang tua berantem depan anak, anak tuh terluka. Jangan pernah berantem depan anak. Kalau kita mau berdiskusi sama pasangan, cari tempat yang gak ada orang bisa dengar. Terus kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Anak-anak tuh banyak yang datang ke saya dan mereka terluka sekali karena orang tuanya suka berantem gitu. Dan yang lebih parah, mereka jadi gak percaya Tuhan. Karena mereka bilang, orang tua saya tuh tahu ayat Bu Heni. Orang tua saya tuh hafal Alkitab. Tapi heran sama istri sendiri gak baik gitu. Herannya dia bilang, di rumah mereka kalau berantem tuh pakai ayat, dia bilang. Bawa-bawa nama Tuhan. Jadi anak ini jadi ilfil gitu loh. Menangin anak yang udah kayak gitu tuh